Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Melalui video ini saya mau berbicara tentang pandangan Gereja Katolik mengenai perkawinan. Karena apa? Di tengah-tengah masyarakat muncul isu-isu seakan-akan gereja sudah berubah diri untuk melaksanakan perkawinan sejenis berdasarkan viral mengenai pikiran Paus Fransiskus. Apakah benar Paus sudah mengubah pikiran atau juga mengubah penetapan gereja tentang perkawinan Katolik? Saudara sekalian, bangsa Indonesia dalam membangun dirinya memiliki Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur cara hidup warga negaranya. Begitu juga dalam Gereja Katolik, kita memiliki buku yang disebut Kitab Hukum Kanonik. Dalam buku ini termuat pedoman ataukah juga aturan-aturan yang mengatur cara hidup warga gereja. Mungkin sekali ada juga yang pernah membaca buku Keluarga Kristiani antara idealisme dan tantangan. Buku ini buku yang saya tulis sendiri mengenai keluarga Katolik. Saudara, jangan sembarang memberikan komentar-komentar yang seakan-akan menyudutkan pikiran dari Paus Fransiskus. Kenapa? Ada pedoman jelas yang mengatur warga gereja, tetapi juga mengatur cara hidup keluarga Katolik. Saya bisa baca buku ini pada Kanon 1055 yang menggambarkan tentang hakikat perkawinan Katolik. Hakikat berarti unsur-unsur ini mesti ada. Tidak boleh melebihi, juga tidak boleh mengurangi. Karena inilah pedoman yang menggambarkan bagaimanakah keluarga Katolik dibentuk secara sah. Saya baca kanon yang isinya sebagai berikut. Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Saudara, perjanjian seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mengapa satu-satu? Satu-satu karena keluarga tugasnya ialah menggambarkan kepada dunia ini betapa Allah mencintai dunia ini, betapa Allah mencintai manusia sepenuhnya tanpa setengah-setengah hati. Yang kedua ialah menggambarkan bagaimanakah hubungan Kristus dengan gerejanya. Yesus Kristus sungguh mencintai gerejanya dan karena itu dia juga rela mati untuk gereja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Lihat betapa istimewa panggilan keluarga Katolik. Maka dari itu, demi mewarnai Allah dan manusia, tetapi juga Kristus dengan gerejanya, maka tidak heran dimintakan kepada semua bapak, ibu, suami, istri untuk sungguh-sungguh mencintai dengan seantero hati, tanpa hati yang terbagi-bagi, sama seperti Allah mencintai manusia, tetapi juga sama seperti Kristus mencintai gerejanya. Luar biasa panggilan itu. Tetapi juga dia menegaskan
bukanlah homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, ataukah juga lesbian, perempuan dengan perempuan. Tidak bisa. Oleh karena apa? Ditegaskan dalam perkawinan Katolik, mestinya seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena punya panggilan lain lagi, yaitu mengambil bagian dalam karya-karya penciptaan Allah. Kita ingat pada kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Pada saat Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan katakan begini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Lihat panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada dua orang ini, Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Berarti keluarga Katolik dan semua keluarga diminta supaya ambil bagian dalam karya penciptaan Allah teristimewa, hadirnya seorang anak manusia di dalam keluarga. Karena itu gereja juga tidak mau bahwa akan terjadi kontak seksual di luar perkawinan resmi. Kenapa? Karena di dalam keluarga ada unsur tanggung jawab. Tujuan daripada perkawinan Katolik ada dua, dikatakan pada nomor 1055 ini. Yang pertama ialah demi kebahagiaan suami istri. Maka tidak heran hendaklah mereka dua bersepakat betul-betul berjanji, kita hidup sebagai suami istri. Berarti tetap ada kontak seksual antara suami dan istri demi kebahagiaan suami istri. Tapi saudara sekalian, kontak seksual dalam perkawinan resmi bukanlah semata-mata demi kepuasan seksual seperti ada pada homoseksual. Bukan. Dalam keluarga Katolik itu ada kontak seksual, tetapi dikatakan itulah puncak pemberian diri satu sama lain sebagai bentuk cinta antara mereka. Bukan kepuasan seksual. Maka dari itu kalau orang mengatakan begini, mestinya berapa kali hubungan seksual ya dalam satu minggu ya? Ini bukan soalnya berapa kali, tetapi tergantung daripada kesiapan batin mereka berdua dan tergantung pada komitmen kita mengadakan hubungan seksual karena saling mencintai satu sama lain dan sebagai bukti pemberian diri bukan demi kepuasan seksual yang ada pada kelompok homoseksual itu. Selain daripada demi kebahagiaan suami istri, dia katakan juga bahwa terarah pada kelahiran anak. Maka dari itu dalam perkawinan tidak mungkin antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dan perempuan. Karena apa? Tidak mungkin ada kelahiran dari kelompok yang homoseksual ataukah juga lesbian itu. Saudara sekalian, inilah ketetapan gereja bahwa ada laki-laki perempuan membentuk perkawinan supaya ada kelahiran baru. Tugas panggilan dan bagian dalam karya-karya ciptaan Allah. Maka dari itu keluarga sekalian, betapa hebatnya para keluarga karena punya panggilan khusus. Dipanggil untuk mewartakan kepada dunia bagaimana Allah mencintai manusia. Dipanggil mewartakan kepada dunia bagaimana Kristus mencintai gerejanya. Dan dipanggil untuk bagian dalam karya-karya ciptaan Allah. Karena itu di dalam nomor 1055 dikatakan bahwa mereka membentuk persekutuan seluruh hidup. Artinya apa? Bersatu dalam pikiran yang bagus, bersatu dalam jiwa batin yang bagus.
bersatu sebagai suami istri tanpa mesti ada permusuhan satu sama lain. Kalau toh ada perdebatan mestinya diselesaikan satu lain demi persekutuan seluruh hidup itu. Artinya juga tidak boleh ada perceraian satu yang lain hanya karena masalah kecil. Kita menyadari bahwa Gereja Katolik tidak mungkin menerima perkawinan sejenis yang ditafsirkan oleh banyak orang seakan-akan Paulus sudah terima adanya perkawinan sejenis itu. Paulus tidak mungkin menggantikan apa yang dikatakan di sini. Tidak mungkin. Hanya orang salah tafsir. Barangkali Paulus sudah menetapkan satu aturan baru. Padahal semuanya taat kepada aturan yang dikatakan pada buku Kitab Hukum Kanonis. Buku yang memuat aturan demi kepentingan semua pihak yang adalah anggota Gereja Katolik. Kiranya urusan saya ini bisa membantu bagi mereka-mereka yang barangkali sudah mulai cemas apakah ada perubahan dalam tubuh gereja tentang perkawinan Katolik. Tentang anjuran supaya hukum sipil memperhatikan kelompok homoseksual, saya akan uraikan pada video berikut. Sampai jumpa.